wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Nur Habibah dari SMP Negeri 3 Kesugihan. Saya Yuniatul Istirohah dari SD Negeri Kalisabuk 1 Kesugihan. Dan saya Intan Kurnia dari SD Negeri Semarang 3 Kesugihan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Gimana kabarnya Bu Nur hari ini? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, Bu Yuni, hari ini ada agenda untuk melaksanakan coaching ya? Betul Bu Nur. Jadi rencananya hari ini saya mau melaksanakan coaching. Terus. Baik, sebelum melaksanakan coaching akan ada yang ingin saya bicarakan dulu Bu Yuni. Boleh? Boleh Bu Nur, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai Bu Yuni sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Yuni memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sebelum proses observasi adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Nur, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini pastinya ini mengenai kompetensi inti coaching Bu Nur. Yang pertama ini tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiganya ini nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bu Yuni ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Betul. Ya, terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, menurut Bu Yuni, kompetensi mana yang akan Bu Yuni kembangkan lebih spesifik pada coaching kali ini? Jadi nanti yang akan saya kembangkan lebih spesifik itu antara lain mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu Nur. Gitu. Oh begitu, baiklah. Jadi ada 2 ya Bu Yuni ya, betul, yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa Bu Yuni? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini itu saya ingin nanti coaching ini mendapatkan solusi Bu Nur dari permasalahan-permasalahannya, dan coaching juga tahu langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut Bu Nur. Baiklah Bu Yuni, jadi indikator ketercapaiannya adalah coaching sudah dapat menemukan sendiri solusinya ya Bu Yuni ya, yang akan dilakukan atas permasalahannya. Baik Bu Yuni, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Yuni ya. Baik Bu Nur, nanti kita ketemu lagi ya. Silahkan Bu Yuni, coaching bisa dilaksanakan sekarang. Oke, siap Bu Nur. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana nih kabarnya Bu Intan hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yuni sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Intan. Oh iya, katanya Bu Intan ada ya yang mau dibicarakan dengan saya? Iya, ada nih Bu. Tapi mohon maaf nih sebelumnya saya mengganggu waktunya Bu Yuni. Ya nggak apa-apa. Silakan. Bu Intan mau ada permasalahan apa ini? Iya Bu, ini saya mau cerita ya sama Bu Yuni. Mohon maaf ini sebelumnya. Ini sebetulnya lebih ke curahan hati ya Bu. Belakangan itu saya dilanda keresahan. Saya ingin dapat solusi dari Bu Yuni. Baik Bu Intan, jadi sedang ada yang dirasakan lah ya yang membuat Bu Intan jadi tidak enak ya? Iya betul Bu. Semoga nanti dengan pertemuan kita ini dan diskusi kita ini Bu Intan bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang Bu Intan rasakan, dan semoga nanti saya bisa membantu Bu Intan ya. Nah sekarang coba Bu Intan ceritakan apa sih yang sebenarnya membuat Bu Intan menjadi resah? Jadi begini Bu Yuni, kemarin itu saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya itu ditegur. Katanya saya kurang disiplin begitu Bu. Oh gitu. Jadi karena ketidakdisiplinan ya, karena ketidakdisiplinan Bu Intan. Katanya begitu. Terus kalau menurut Bu Intan, kedisiplinan yang bagaimana itu yang bisa menjadikan Bu Intan mendapat teguran dari kepala sekolah? Coba Bu Intan ceritakan dengan jelas detailnya itu seperti apa. Iya. Jadi kemarin itu waktu istirahat saya itu dipanggil sama kepala sekolah, disuruh ke ruangannya beliau. Kemudian beliau mengatakan ke saya bahwa saya itu intinya kurang disiplin begitulah, karena saya itu sering terlambat datang ke sekolah. Padahal Bu Yuni, saya itu terlambat itu kan karena ada alasannya. Selain itu juga saya sudah izin lewat WhatsApp kepada kepala sekolah. Jadi saya bukan tanpa omongan begitu Bu Yuni. Terus kalau menurut Bu Intan, apa nih alasan, tadi kan katanya ada alasan ya, misalnya Bu Intan terlambat ini, alasannya apa yang bisa membuat Bu Intan itu jadi datang terlambat ke sekolah? Gini Bu Yuni, yang namanya ibu-ibu ya, kemudian saya juga kan punya anak bayi. Saya belum lama ini baru melahirkan, anak saya masih kecil. Saya itu masih menyusui anak saya. Jadi saya kalau pagi-pagi itu harus menyusui anak saya. Kemudian nggak mungkin anaknya ditinggal begitu aja kan. Jadi saya juga harus menyiapkan kebutuhan anak saya sebelum saya tinggal begitu. Jadi saya terlambat ya bukan apa-apa, karena menyiapkan kebutuhan anak saya itu Bu. Jadi begitu masalahnya ya Bu Intan ya. Nah kalau menurut Bu Intan, apakah Bu Intan ini merasa telah melanggar kedisiplinan seperti yang dikeluhkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi? Ya kalau saya merasa Bu. Saya juga menyadari kalau saya itu kurang disiplin karena terlambat biar bagaimanapun. Tapi kan ya itu, saya kan ya sudah izin gitu Bu Yuni. Jadi memang betul sekali Bu Intan, kalau datang terlambat sekali dua kali ini mungkin Bapak Kepala Sekolah akan maklumi ya. Tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau tegas, karena beliau juga harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Ya, apalagi ada yang salah misalkan ya memang harus ditegur. Nah, apalagi kita sebagai guru Bu Intan, jadi seharusnya memang menjadi teladan untuk murid-murid. Nah, terus lalu apa nih yang sekarang menjadi keresahan Bu Intan? Iya Bu Yuni, dari cerita Bu Yuni sih, ya betul, saya merasa memang saya kurang disiplin, terutama soal kedisiplinan waktu. Saya sering terlambat apapun alasannya. Yang jadi keresahan saya sekarang itu saya jadi tidak enak gitu dengan kepala sekolah, dan saya juga kurang terima atas tegurannya karena saya kan punya alasan. Oh begitu Bu Intan, berarti Bu Intan ini kurang disiplin dan sering datang terlambat. Jadi Bu Intan ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Intan resah ya karena teguran kepala sekolah ini kurang bisa Bu Intan terima nih, sebab
Bu Intan merasa ada alasan nih di balik keterlambatan Bu Intan tadi. Terus menurut Bu Intan, bagaimana dengan sikap Bu Intan tersebut? Ya, saya sih menyadari kalau saya itu memang salah, Bu. Betul, saya salah, saya sering terlambat, saya salah. Tapi kemarin itu waktu ditegur, saya itu merasa emosi begitu loh, Bu. Saya juga bingung mau apa saya selanjutnya itu. Nah, oke Bu Intan, coba sekarang yang akan Bu Intan lakukan untuk menghilangkan keresahannya Bu Intan itu apa? Ya, yang pertama sih saya pikir saya harus minta maaf dulu mungkin ya dengan kepala sekolah. Kemudian ya gimana? Paling cuma itu. Saya mohon maaf dulu sama kepala sekolah supaya antara saya dengan kepala sekolah ya tidak ada kecanggungan seperti itu. Ini betul sekali Bu Intan. Terus kira-kira nanti Bu Intan bagaimana nih untuk memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Intan ini? Nah, itu yang bikin saya bingung, Bu. Saya sebetulnya kepengen disiplin, tapi dibalik itu juga bagaimana dengan anak saya? Saya bingung itu, Bu. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Intan, nih kekuatan apa nih yang sudah Bu Intan miliki untuk bisa mengatasi kedua masalah tadi yang Bu Intan rasakan? Ya, sebetulnya sih saya biasa bangun pagi, menyiapkan semua kebutuhan, kemudian menyiapkan sarapan untuk keluarga saya. Dan saya juga sebenarnya ada sih asisten rumah tangga yang biasa bantu-bantu saya. Mungkin itu bisa sedikit untuk meringankan saya dan membantu saya supaya berangkatnya lebih kasih. Ya. Mungkin. Sangat bagus sebenarnya itu Bu Intan. Solusi yang akan Bu Intan lakukan tadi sudah sangat luar biasa menurut saya untuk mengatasi masalah yang tadi sedang Bu Intan rasakan. Oke, ya itu saja ya kira-kira Bu Yuni. Alhamdulillah ya Bu Yuni, saya merasa lega karena ya jujur saya sebenarnya takut gitu mengambil langkah selanjutnya, karena kan kalau sudah urusan dengan atasan ya gimana ya, suka deg-degan, suka takut salah langkah begitu Bu Yuni. Syukurlah Bu Intan sekarang sudah merasa lega ya. Iya. Lalu dari yang sudah Bu Intan rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Intan lakukan nanti untuk menjalankan rencana ini? Ya itu tadi Bu Yuni. Yang pertama jelas saya mau mohon maaf dulu, minta maaf dulu sama kepala sekolah, biar bagaimanapun saya kan tetap bawahannya. Saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian untuk masalah kedisiplinan mungkin nanti saya akan ngomong dengan ART saya supaya berangkatnya lebih gasik, bisa bantu-bantu saya terlebih dahulu menyiapkan kebutuhan anak-anak saya. Jadi keluarga bisa terpenuhi, kebutuhan keluarga bisa terpenuhi, saya juga bisa berangkat lebih awal. Begitu Bu Yuni. Wah, itu udah ide yang bagus sekali Bu Intan. Semoga nanti dapat segera terselesaikan dan Bu Intan juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa-rasa lagi ya Bu Intan. Iya, terima kasih Bu Yuni, amin. Terima kasih juga sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit merasa lega. Alhamdulillah. Ya, semoga nanti kita, khususnya saya, bisa menjadi guru dan teladan yang baik untuk murid-murid kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Intan. Baik Bu Yuni, terima kasih ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Intan. Sampai jumpa lagi nggih di kesempatan yang lainnya. Iya, baik. Terima kasih Bu Yuni. Oke. Bu Yuni, Ya, Bu Nur. bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Nur. Jadi tadi proses coachingnya ini sudah bisa berjalan baik dan juga lancar Bu Nur. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Bu Yuni yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuni. Iya, boleh Bu Nur, silahkan. Baik Bu Yuni, pertanyaan yang pertama,
apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching ini saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu Nur, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, terus ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri tadi Bu Nur. Baik Bu Yuni, jadi Bu Yuni sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan nih. Bu Yuni sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Yuni sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Yuni dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu Yuni, apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Yuni sukses ke depan ya, dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi nih Bu Yuni. Gimana Bu Nur? Monggo. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya nanti ingin memahami dan juga mendalami alur tirta lagi Bu Nur, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya ini menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur cerita supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching alur kita. Saya akhiri Bu Yuni ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama.